nanti nilainya akan masuk. Ya, di sini ada poin, berapa kita kasih nilainya, gitu ya. Ini ada tugasnya, ya tinggal kita kasih nanti, ini nanti nilainya berapa. Oke ya. Nah, ini di sini ada poinnya. Dan nanti di akhir kita bisa melihat semua tugas yang pernah kita berikan, nanti bisa kita download di bagian grade. Ya, di sini ada grades ya. Nah, di sini ada grade. Saya bisa melihat semua tugas mahasiswa saya, siswa-siswi saya di sini. Bisa saya nanti ekspor ke Excel. Nah, jadi nanti bisa saya ekspor langsung ke Excel, langsung jadi. Nggak perlu saya tulis-tulis manual lagi. Oke ya, di sini nanti akan kelihatan ya nilai-nilai dari siswa-siswi kita. Nah, ini ya. Ini nilai-nilai mereka nih, ya. Kita bisa juga edit gitu. Nah, ini ada nilai-nilai mereka nih. Juga ada berapa rata-rata setiap tugasnya. Contohnya di tugas yang ke-6 nih rata-ratanya berapa. Ini lagi loading ya, jaringan saya lagi jelek. Nah, nanti kalau misalnya mau diekspor ke Excel, tinggal klik di sini export to Excel. Jadi kita bisa langsung dapat semua nilai dari mahasiswa kita bisa kita dapatkan. Nah, enak ya. Jadi kita nggak perlu lagi capek-capek untuk membuat sebuah e-learning baru. Cukup gunakan Microsoft 365 free kita bisa dapatkan. Oke ya. Oke, dan yang terakhir mengatur dokumen SharePoint di Teams. Ya, jadi ketika kita buat Teams ya, kita punya sebuah tab namanya file. Ya, kita punya tab namanya apa? File. Files ini kita bisa untuk upload ya, bisa untuk tambahkan dokumen, banyak ya dokumennya. Nah, bisa kita tambahkan nanti, bisa kita share ya, bisa kita copy sama seperti OneDrive tadi tampilannya. Nah, jadi ini SharePoint sebenarnya ya. Jadi SharePoint yang ada di dalam Microsoft Teams. Oke ya, jadi kita bisa upload di sini nih. Nah, untuk membuat atau mengelola dokumen-dokumen yang ada di dalam Microsoft Teams. Oke, Bapak Ibu ya. Oke. Yang terakhir ada remote desktop. Nah, ini yang paling terakhir. Jadi remote desktop ini sebenarnya ada 2 cara, ya. Pertama menggunakan fitur remote desktop connection, ini, dari sini ya. Nah, ini ada yang namanya remote desktop connection di Windows. Nah, ini cuma nanti kita masukkan nanti nama dari komputer mereka, kita tinggal connect ya. Tapi harus diaktifkan dulu remote desktop connection di komputer kita. Nah, ini agak ribet ya. Jadi saya gunakan Microsoft Teams saja. Jadi saya bisa mengakses apa namanya? Komputer ya ataupun laptop orang lain ya dari komputer saya ya. Contohnya ya, mungkin Mbak Melinda bisa bantu Mbak Melinda coba di-share screen Mbak Melinda, terus nanti saya mau gerakkan komputer Mbak Melinda. Bisa coba dibantu untuk share screen. Share screen terlebih dahulu. Ya, apakah sudah nampak di screen Aldi? Ya. Sudah kelihatan tapi oke, sudah kelihatan Mbak Melinda. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, saya ada fitur namanya itu Take Control. Nah, ini saya nggak bisa lihatkan ya. Di bagian atas sini ada tulisannya Take Control. Nah, saya klik Take Control ya. Nah, saya request. Nah, nanti akan ada muncul di bagian Mbak Melinda, diizinkan atau tidak. Ya, ini nggak kelihatan ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah diizinkan Mbak Melinda? Ah, ini sudah diizinkan oleh Mbak Melinda. Coba perhatikan, ini sekarang saya bisa menggerakkan kursornya Mbak Melinda. Nah, kelihatan ya, itu saya tuh, nah, gambar saya yang ganteng di situ tuh. Nah, ya, dekat kursor ya. Nah, itu apa namanya kursor saya. Nah, saya bisa untuk contohnya ya, saya klik chat di sini nih. Nah, saya klik chat ya. Nah, nanti akan muncul chat di bagian samping. Nah, ini saya yang ngechat. Jadi contohnya nih, ada kendala dengan komputer yang ada di apa namanya, yang ada di teman kita atau siswa kita ada kendala gitu ya, ada error. Oh ya udah nanti kita tinggal menggunakan Microsoft Teams ya, mereka minta di-share gitu ya, terus nanti kita take control di bagian atasnya. Ada tulisannya nanti ya, take control. Nah, ini saya nggak bisa cek ya, nggak bisa share screen karena Mbak Melinda lagi share screen.
Jadi kita bisa klik-klik gitu ya, mengatur komputer mereka, kita kasih tahu klik di sini, dan seterusnya. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan orang lain ya untuk memecahkan masalah mereka langsung. Nah, jadi bisa kita gunakan dengan menggunakan Microsoft Teams seperti itu. Oke, itu saja Bapak Ibu sekalian, boleh dimatikan Mbak Melinda, nggak masalah. Oke, itu saja untuk materi kita hari ini. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mendapatkan materinya sudah saya bagikan tadi langsung ya, sekalian praktek. Jangan lupa untuk kalau berkolaborasi tugas di Microsoft Teams itu ada di pertemuan yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Karena tadi saya ada tuliskan ya kolaborasi tugas gitu ya. Cuma itu ada di pertemuan ke-7. Jangan lupa nanti akan ada di pertemuan kedua menjadi seorang guru digital dengan Microsoft Certified Educator. Pastikan Bapak Ibu sekalian hadir pada sesi tersebut ya. Saya nggak tahu apakah saya atau siapa yang mengisi, tapi intinya ini seri yang sudah kami siapkan untuk menjadi seorang guru digital, dan harapannya Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti sampai di pertemuan terakhir, di goals kita yang terakhir yang cukup advance, yang 3 ini ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa belajar bersama kami, seperti itu. Ini ada beberapa sumber daya belajar, bisa dibaca nanti, dan juga sudah saya sertakan tadi di PowerPoint yang sudah saya bagikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, itulah materi yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Semoga bermanfaat, dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan saya berikan kesempatan kepada Mbak Melinda untuk memandunya. Silakan Mbak Melinda. Ya, baik. Terima kasih Mas Rinaldi atas pemaparannya. Wah, bagaimana Bapak Ibu? Sungguh sangat menarik ya. Ternyata Office 365 nih, lebih tepatnya Microsoft 365 ini dapat dipergunakan bagi Bapak Ibu di kelasnya. Kemudian bagi Bapak Ibu mungkin yang sebelumnya masih membuat tugas gitu ya, dengan menulis. Nah, saat ini tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rinaldi bahwasannya Bapak Ibu dapat membuat tugas secara lebih efektif lagi, lebih digital lebih tepatnya, dengan menggunakan Microsoft Teams. Baik Bapak Ibu, agenda selanjutnya kita langsung ke dalam agenda sesi tanya jawab. Nah, di sini Bapak Ibu dapat memberikan pertanyaan melalui kolom percakapan, atau jika ingin berinteraksi langsung dapat mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Ya, di sini saya mau ke Bapak Ibu yang telah raise hand terlebih dahulu ya. Saya izin aktifkan dulu untuk audio dari Ibu Herlina Oli. Ya, Ibu Herlina sudah membantu untuk mengaktifkan audionya dan memberikan pertanyaan langsung kepada kami atau kepada Mas Rinaldi. Ya, terima kasih Bu Melinda, terima kasih Pak Rinaldi. Izin saya bertanya Pak, untuk masalah deploy ini kan banyak sekolah-sekolah yang minta dibantu untuk deploy. Kebetulan kami kan belum pengalaman Pak. Nah, kalau misalnya kami mintakan langsung ke pihak Mari Belajar, kira-kira apa yang perlu disediakan oleh sekolah itu Pak? Singkat saja, terima kasih. Oke. Saya langsung jawab aja Mbak Melinda ya. Terima kasih Bu Arlina. Jadi yang pertama yang harus disiapkan adalah website sekolah. Ya, website sekolahnya harus ekstensinya ya atau domainnya adalah .ac.id atau .edu. Oke, biasanya kalau di Indonesia pakainya .ac.id, .ac.id. Nah, intinya harus ada itu. Itu syarat yang harus dipenuhi untuk mendeploy Microsoft 365. Kalau sudah ada itu, ya nanti bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Nanti Bapak Ibu sekalian tinggal daftar dulu di link yang sudah saya berikan tadi. Ya, daftar dulu di link yang sudah saya berikan tadi. Oke ya, di bit.ly/office365-for-education. Ya, daftar dulu di situ. Nanti akan mendapatkan login akses ke portal.office.com. Setelah itu nanti akan kami pandu. Ya, karena memang agak susah ya, karena nanti akan bermain dengan cPanel-nya dari website, menambahkan DNS server dan yang sejenisnya. Tapi nggak usah takut, nanti akan kami pandu di sana. Intinya minimal harus punya website sekolah Bu Erlina. Seperti itu. Silakan Mbak Melinda. Iya, terima kasih. Sama-sama. Ini ada dari Bapak Imam Syafi'i ya, Ibu Ya, tadi ya. mungkin untuk bisa langsung sekalian dijawab ya Pak Mas Rinaldi. Ya. Pertanyaan dari Pak Imam terkait untuk sekolah yang sch.id bagaimana?
Ya, untuk sekolah.sca.id bisa. Ya, intinya ekstensi sekolah Bapak Ibu sekalian ya. Ada edu, ada ac.id, sca.id, bisa. Ya, intinya ada website sekolah yang ekstensi atau domainnya adalah untuk pendidikan. Karena nanti kalau nggak pendidikan, Microsoft nggak mau ngasih, gitu ya. Nggak mau ngasih gratis ke kita. Tapi kalau misalnya ekstensi atau domain sekolahnya adalah pendidikan, nanti bisa dikasih. Seperti itu ya. Silakan Mbak Melinda. Ya, baik. Terima kasih. Sekali semoga terjawab ya tadi Ibu dan Bapak Imam. Selanjutnya ini masih ada yang raise hand dari Bapak atau Ibu Iwelo ya. Sebentar saya bantu aktifkan untuk audionya. Ya, kepada Bapak atau Ibu Iwelo dapat untuk mengajukan pertanyaan karena sudah saya bantu aktifkan untuk mengaktifkan audionya. Ya, jika Bapak Ibu Iwelo sudah melakukan pertanyaan, mohon maaf masih belum terdengar, masih di-unmute. Ya, sudah terdengar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini saya kan dulu juga guru, sekarang resign. Terus sekarang ini saya ada di pemerintahan. Bagaimana bisa nggak diaplikasikan seperti itu? Saya kan juga ini di bagian kerjaan sekarang kan di pemerintahan, tapi saya seperti mengolah data juga. Bisa nggak itu menggunakan program yang Bapak terapkan sekarang itu? Masalahnya kan ada program matematikanya, ada program tekniknya. Bisa nggak digunakan dalam hal seperti itu? Terus juga kan dalam hal seperti itu kan kita juga ada tim langsung survei. Bisa nggak digunakan? Sekian. Oke, saya jawab. Boleh tahu nggak Bu ya, untuk instansi pemerintahannya di bidang apa ya Bu ya? Kalau saya itu pemerintahannya sekarang kan di Dinas Perhubungan. Kalau saya itu menggunakan kayak seperti kemacetan, lalu lintas ya. Saya gunakan itu kan teknik Oke, menghitung mengolah data. dari sekarang. Ya, Oke, begitu. Mengolah oke, data. terima Dulu kasih kan Bu. saya ngajar juga kan kalau dulu kan saya mengajar itu hampir semua mata, cuma satu mata pelajaran, tapi hampir semua siswa. Jadi ada nilai apa semua. Jadi ada programnya juga lari ke sana, ada juga ke pemerintahan. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Iwelo. Jadi begini, kalau yang kita pelajari sekarang, yang saya jelaskan sekarang itu yang versi education Bu. Jadi kalau misalnya untuk instansi pemerintah yang mungkin bergerak di bidang apa tadi ya, perhubungan kan, yang bukan dari education, maka plan education ini tidak bisa kita gunakan. Ya, itu yang pertama. Tapi Bapak Ibu sekalian masih bisa untuk menggunakan Office 365 ini secara free, cuma memang nanti ya fiturnya ada yang terbatas. Ya, caranya nanti bisa pertama menggunakan layanan namanya outlook.com ya, outlook.com ya. Outlook.com itu nanti bisa digunakan pertama itu nanti bisa untuk membuat survei dan sejenisnya ya, masuk nanti ke portal.office.com, masuk dengan outlook.com ya. Ketik aja outlook.com. Yang kedua bisa menggunakan yang namanya program ya, developer program Bu. Jadi nanti ini linknya saya kirimkan ya. Nanti Ibu tinggal daftar di developer program ini ya. Bisa nanti ini juga menjawab ya pertanyaan dari Doni ya. Namanya developer program. Ya, jadi nanti developer program ini bisa kita memanfaatkan layanan Microsoft 365 ya secara gratis ya, dan itu sama seperti versi yang education, kurang lebih sama ya. Tapi memang ada batasan ya. Contohnya dia hanya bisa digunakan untuk 25 akun saja seperti itu. Jadi nanti bisa digunakan di developer program Microsoft 365 seperti itu. Terima kasih. Silakan Mbak Melinda.
Ya, baik. Terima kasih Mas Rinaldi dan Bapak Ibu. Mungkin karena waktu telah menunjukkan pukul 5 lebih 2 menit, ya, Bapak Ibu, pertanyaan dari Mas Doni dan juga Ibu Iwelo merupakan pertanyaan terakhir. Namun jangan khawatir Bapak Ibu, jika ada yang masih ingin ditanyakan, Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaannya pada kami melalui email care@maribelajar.org atau Bapak Ibu juga dapat menghubungi kami di nomor WhatsApp yang telah menghubungi Bapak Ibu untuk kegiatan sore hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, kita mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu dapat mengaktifkan fitur kameranya. Namun sebelum mengadakan fitur foto bersama, izinkan saya memberikan informasi dulu pada Bapak Ibu bahwasannya kami memohon Bapak Ibu untuk kesediaannya mengisi 3 aktivitas, 3 kegiatan, yang mana ada presensi yang ditujukan untuk nanti ketika Bapak Ibu telah mengisi presensi ini ditujukan untuk membuat sertifikat atas keikutsertaan Bapak Ibu dalam kegiatan pada sore hari ini. Kemudian mengisi feedback, yang mana pengisian feedback ini ditujukan kepada kami, mari belajar untuk saran dan masukan dari Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan pada webinar pada sore hari ini, yang mana nanti saran dari Bapak Ibu sangat membangun. Mari belajar untuk kegiatan ke depannya lebih baik lagi. Kemudian adapun yang terakhir, aktivitas yang ketiga yaitu dari Redeem Code. Nah, Redeem Code ini nanti Bapak Ibu dapat mendapatkan sertifikat dari Microsoft. Nah, untuk itu saya izin dulu ya Bapak Ibu untuk menjelaskan bagaimana cara Redeem Code, atau Mas Rinaldi boleh dibantu share screen-nya. Untuk Redeem Code apakah sudah bisa Mas Rinaldi? Jika belum, biar saya izin share screen terlebih dahulu. Bapak Ibu dapat melihat redeem code-nya. Sebentar saya kirim ulang melalui kolom percakapan. Ada 3 aktivitas tambahan yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk kegiatan sore hari ini, yang mana kegiatannya ini masing-masing untuk sertifikat dan juga untuk pengisian feedback. Baik, di sini sudah ada redeem code ya Bapak Ibu. Sebentar saya share screen terlebih dahulu. Ya, apakah sudah share screen dari saya? Ya, baik. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, Bapak Ibu dapat buka browsernya terlebih dahulu, kemudian membuka website aka.ms/learn. Nah, nanti silakan Bapak Ibu menggunakan akun Microsoft-nya Bapak Ibu. Jika belum punya, silakan untuk mengaktifkan terlebih dahulu, membuat register terlebih dahulu. Kemudian jika sudah, Bapak Ibu klik profil di sebelah kanan ini, nanti Bapak Ibu klik profil. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu ke sebelah kiri sini klik achievement atau penghargaan gitu ya, Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jika sudah klik achievement, Bapak Ibu silakan klik redeem your code now. Silakan diklik redeem-nya. Kemudian masukkan kode yang sudah saya bagikan melalui kolom percakapan. Di sini untuk kodenya ada NMR, huruf kapital semua ya Bapak Ibu, mohon dipastikan juga hurufnya harus kapital. Kemudian dipastikan saja atau dapat diketik ulang, lalu klik redeem. Kita tunggu beberapa saat. Nah, jika sudah, nanti otomatis akan muncul ya Bapak Ibu, tadi lihat di belakang layar sini. Nah, muncul nih untuk achievement yang sudah dibuat, yang sudah di-redeem. Oke, baik. Saya ulang kembali ya, mungkin tadi ada Bapak Ibu yang terlewat. Nah, sebelumnya Bapak Ibu silakan untuk membuka aka.ms/learn. Kemudian Bapak Ibu silakan untuk klik, jika sudah ya tadi, jika aka.ms/learn, Bapak Ibu silakan register dengan akunnya. Kemudian jika sudah berhasil masuk, Bapak Ibu dapat klik profilnya. Di sini saya sudah masuk, klik profil. Tunggu sebentar. Nah, nanti di sebelah kiri Bapak Ibu dapat lihat di bawah Q&A. Bapak Ibu klik achievement. Nah, kemudian jika sudah, nanti Bapak Ibu klik redeem your code now. Ya, saya ulang lagi, nanti diklik achievement, kemudian klik redeem your code now. Nah, silakan masukkan kode yang sudah saya bagikan melalui kolom percakapan. Nah, di sini ada NMR, MNP. Silakan Bapak Ibu copy atau bisa ketik ulang. Nah, nanti jika sudah, Bapak Ibu klik redeem.
Nah, apabila sudah, Bapak Ibu klik modul, nanti diklik, maaf sebentar, klik modulnya, kemudian cari pelatihan yang sudah diikuti, yang tadi baru saja di-redeem. Ya, nyampe. Sebentar, sepertinya belum muncul di saya. Nah, sudah ada di sini. Nanti Bapak Ibu bisa klik print. Nah, nanti ya sudah muncul sertifikat dari Microsoft yang ditandatangani langsung oleh Bapak Satya Narayana Nadella selaku CEO dari Microsoft. Nah, untuk mengklaimnya Bapak Ibu tinggal print saja, yang kemudian save atau simpan di perangkat Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja untuk tata cara untuk redeem code, di mana untuk mendapatkan sertifikat dari Microsoft. Dan untuk sertifikat keikutsertaan dari belajar, jangan lupa Bapak Ibu mengisi form yang telah kami bagikan melalui form percakapan, dan juga jangan lupa untuk mengisi feedback form yang mana digunakan untuk mari belajar untuk kedepannya supaya webinar-webinar yang kami adakan semakin lebih baik lagi. Oke, sekali lagi mungkin ya Bapak Ibu sebelum ditutup nih, mungkin tadi ada yang terlewat Bapak Ibu. Nah, jika ada yang terlewat Bapak Ibu bisa klik aka.ms/learn jika sudah. Nah, nanti Bapak Ibu silakan register, atau jika sudah memiliki akun, silakan Bapak Ibu dapat mengklik profilnya. Jika sudah berhasil masuk ya Bapak Ibu, silakan klik profilnya. Jika belum, silakan register sampai nanti muncul tampilan seperti di layar, ada ucapan selamat datang dari Microsoft. Kemudian Bapak Ibu klik profil di sebelah kanan sini. Nanti diklik profilnya kembali. Ya, Bapak Ibu jangan lupa diklik profil nih seujung kanan yang ada gambar orangnya gitu ya. Kemudian klik profil, nah nanti klik achievement yang ada di bawah Q&A. Nah, mungkin jika Bapak Ibu membuka dari perangkat seluler agak kecil gitu ya terlihatnya, mungkin bisa dilihat di titik 3-nya gitu. Klik achievement. Nah, kemudian jika sudah, Bapak Ibu klik redeem your code now. Nih yang ada di sini ya Bapak Ibu, yang ada di layar Bapak Ibu. Klik redeem your code now, kemudian masukkan kode yang sudah saya bagikan melalui kolom percakapan. Di kolom percakapan tadi saya sudah membagikan Nah, yang ini ya Bapak Ibu, yang NMR, MMP ini, silakan dikopikan atau ditulis ulang kembali. Nah, nanti silakan paste di sini, kemudian klik redeem. Nah, jika sudah, Bapak Ibu klik modules. Jika sudah berhasil redeem nih Bapak Ibu, silakan klik di halaman profil, klik modules, course and more. Kemudian, nanti Bapak Ibu cari pelatihan yang telah diikuti tadi sudah yang ini ya Office 365 Teacher Academy. Nah, kemudian Bapak Ibu klik print. Nah, jika sudah akan muncul sertifikat yang telah ditandatangani oleh Satya Narayana Nadella selaku CEO dari Microsoft. Itu Bapak Ibu. Baik. Nanti mungkin jika ada Bapak Ibu yang terlewat, kami akan kirimkan kembali langkah-langkah untuk redeem code melalui WhatsApp Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu daftarkan untuk kegiatan sore hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kita melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu dapat mengaktifkan kameranya. Saya tunggu beberapa saat. Oke, Bapak Ibu, untuk materi nanti akan kami kirimkan juga melalui WhatsApp-nya Bapak Ibu, sembari mengirimkan melalui WhatsApp dan juga ini Bapak Ibu daftarkan, sembari mengirimkan sertifikat atas keikutsertaan Bapak Ibu. Untuk itu mohon jangan lupa ya Bapak Ibu untuk mengisi formulir kehadiran. Baik, kita tunggu beberapa saat. Apakah Bapak Ibu ada lagi yang ingin mengaktifkan kameranya? Kami tunggu beberapa detik ke depan. Sebentar, masih bertambah yang ingin mengaktifkan kamera. Sini ada background nggak? Apakah sudah ada lagi Bapak Ibu yang ingin mengaktifkan kameranya? Sembari menunggu, saya kirimkan ulang ya Bapak Ibu untuk tautannya sebentar.
Tadi baru saja saya kirimkan untuk presensi feedback dan reading code. Baik, sepertinya sudah ya, Bapak Ibu yang mengaktifkan kameranya. Bapak Ibu dapat melihat layar terlebih dahulu. Ya, 1, 2, silakan. Ya, baik, sekali lagi. Ya, sebentar, 1 kali lagi. 1, 2, silakan. 1 kali lagi saya ingin mengaktifkan fitur together mode-nya nih Bapak Ibu, walaupun kita sudah mengadakan sesi secara online gitu ya. Namun biar nampak lebih berdekatan, saya akan mengaktifkan fitur together mode-nya. Bapak Ibu mungkin dapat mengaktifkan juga fitur together mode-nya, bisa agar lebih nampak, terlihat lebih bersama-sama gitu ya. Saya akan mengaktifkan di tema auditorium. Tunggu sebentar. Ya, apakah sudah ada lagi Bapak Ibu yang mengaktifkan? Sebentar Bapak Ibu, ya baik. Bapak Ibu dapat melihat layar semua, 1, 2, silakan. 1 kali lagi. Ya, Bapak Ibu dapat lihat layar kembali, 1, 2, silakan. Ya baik, demikian rangkaian kegiatan webinar pada sore hari ini. Kami informasikan kembali bahwasannya nanti insya Allah di hari Jumat akan ada webinar lanjutan yang nanti sudah disampaikan oleh Mas Ibu. Nah, mengisi formulir di lautan yang sama nanti akan kami bagikan. Mohon izin ya Bapak Ibu jika nanti ada kami yang memberikan informasi kembali terkait webinar lanjutannya. Ya, baik, untuk itu Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya dari awal hingga akhir pada sore hari ini. Saya Melinda Rama mewakili tugas mengucapkan terima kasih pada sore hari ini. Ya, untuk kegiatan pada sore ini saya Melinda Rama undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sukses. Gitu.